harga pakan yang terus meningkat, sedangkan harga daging ikan tetap seperti dulu dari harga 25.000 sampai 30.000. Akan tetapi pakan persaknya dari harga 380 sampai 400.000. Itu adalah salah satu kendala yang sering kami hadapi saat budidaya ikan nila, terlebih menggunakan sistem bioflok. Sobat sekalian, di video kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara kita ataupun langkah kita menekan biaya produksi agar kita tidak mengalami kerugian saat melakukan budidaya ikan nila. Khususnya di sini kita budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok. Ada beberapa langkah untuk mengurangi biaya produksi. Di sini salah satunya yang saya lakukan, yang pertama saya tekan di biaya listriknya. Di kolam diameter 3 saat usia ikan masih di usia 1 bulan sampai 2 bulan, saya menggunakan Resun LP100 1 buah. Sedangkan saat ikan sudah mulai besar, saya menggunakan LP200 untuk 2 kolam. Jadi itu adalah salah satu cara di sini yang saya lakukan untuk menekan biaya produksi yang kita mulai dari listrik. Apabila menggunakan Resun LP200, biaya listrik 2 kali lipat. Karena seperti yang sudah kita ketahui, apabila ikan masih kecil, kebutuhan oksigennya juga tidak terlalu banyak. Makanya saya menggunakan yang Resun LP100. Itu adalah salah satu langkah yang biasa saya lakukan. Biasanya saya menghabiskan listrik menggunakan Resun LP200 itu sampai 200.000, 250.000 per bulannya. Saya tekan menggunakan Resun LP100, jadinya biaya produksi bisa mencapai untuk kebutuhan listriknya 50 sampai 75.000 per bulannya untuk satu buah aerator yang Resun LP100. Selanjutnya yang kedua, langkah yang saya lakukan di sini yaitu dengan cara menekan biaya produksinya itu di obat-obatan. Biasanya teman-teman kita ataupun senior-senior kita, pendahulu kita di budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok, mereka biasanya membibis pakan menggunakan E4. Tapi setelah saya pertimbangkan, apabila saya membibis pakan menggunakan E4, otomatis saya mengeluarkan biaya tambahan di sini. Karena di awal sudah kita berikan E4 saat aktivasi, terus kita berikan setiap pemberian pakan ataupun sekali dalam sehari saat kita berikan pakan, otomatis kita mengeluarkan biaya lagi di sini. Jadinya biaya produksi akan meningkat terus ya sobat budidaya sekalian. Itu adalah 2 langkah yang biasa saya lakukan. Yang pertama menekan biayanya di listrik, yang kedua menekan biayanya itu di obat-obatan. Di sini bibis pakan contohnya. Sebagai informasi, ini yang kolam diameter 4, populasinya itu sebanyak 1.500 ekor. Ini mau masuk bulan pertama, sudah minggu ketiga di kolam D4. Sebelumnya saya budidaya di kolam diameter 3. Jadi 2 langkah tadi biasa saya lakukan. Apakah sobat budidaya juga merasakan hal yang saya rasakan? Harga pakan terus meningkat, terus naik, sedangkan harga daging ikan gitu-gitu saja ya sobat budidaya sekalian. Itu adalah kendala kita budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok. Sudah 2 langkah ya yang saya sebutkan tadi. Langkah saya yang ketiga di sini sobat sekalian, saya tekan itu dari
air budidaya. Untuk menekan biaya produksinya itu saya lakukan di media airnya dengan cara menggunakan air budidaya itu sebanyak 2 kali panen di sini. Sampai 2 kali panen saya gunakan. Jadinya nanti biaya produksi bisa kita tekan dari biaya aktivasi bakteri ataupun bloknya. Apabila air sudah kita gunakan 2 kali, otomatis blok sudah terbentuk. Itu adalah langkah ketiga yang saya lakukan. Jadi lumayan di sana, selisihnya bisa mencapai 300.000 ataupun 250.000 tiap kolam. Sudah 3 langkah saya sebutkan. Mudah-mudahan langkah ini bisa kalian lakukan juga, ataupun kalian juga bisa jadikan acuan, bisa kalian buktikan sendiri. Tidak terasa sekali memang di aktivasi airnya itu lumayan sekali biaya yang harus kita keluarkan apabila kita tiap panen langsung lanjut ke aktivasi bakteri. Baik ya, sudah 3 di sini sobat sekalian. Untuk yang terakhir di sini langkah yang saya lakukan yang keempat, yaitu saat saya melakukan panen sobat sekalian. Biasanya saat panen itu kita membutuhkan tenaga, jadinya otomatis seperti tadi biaya produksi juga akan meningkat. Jadi sebisa mungkin apabila kalian bisa kerjakan sendiri ya kalian kerjakan, tapi apabila tidak bisa kalian kerjakan sendiri tidak masalah. Nanti kalian hitung saja pengeluaran untuk biaya panennya itu kita naikkan di harga ikan. Biasanya saya seperti itu. Apabila saya panenkan harganya misalnya yang berat ataupun bobotnya 3 ekor per kilo, saya berikan harga 27.000. Apabila mereka panen sendiri, saya berikan harga 26.500 tiap kilonya. Jadi saya potong 500 perak aja untuk biaya panen, itu khususnya di kolam D4. Di kolam D3 juga sama saya lakukan. Saya tekan dari biaya, saya tekan dari penjualan saja, di sana saya cantumkan. Mungkin itu saja video saya kali ini sambil menemani saya memberikan pakan sore. Terima kasih tetap menonton video kami. Semoga kalian bisa jadikan video ini referensi ataupun jadi edukasi. Di akhir video saya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang pas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.